Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Adapun capaian pembelajaran pada kali ini, yang itu memahami definisi Al-Quran dan hadis Nabi serta posisinya sebagai sumber ajaran agama Islam menurut surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat memahami isi kandungan dalam surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64. Yang kedua, peserta didik dapat memahami fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan contoh sikap cinta terhadap Al-Quran dan hadis Nabi dalam kehidupan nyata. Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam yang selalu digunakan hingga akhir zaman. Sedangkan Al-Quran yang menjadi pedoman, ada pula hadis-hadis Nabi yang menjadi pendukung dari penjelasan Al-Quran tersebut. Adapun firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Adapun isi kandungan dalam surat An-Nisa ayat 59, yang pertama, keharusan bagi setiap mukmin dan muslim untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul serta pemimpinnya. Yang kedua, ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan hendaknya didasari atas keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, keharusan menaati pemimpin yang benar, yakni pemimpin yang perintah dan tindakannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat, selama pemimpin memerintahkan kebenaran, wajib hukumnya untuk ditaati dan dipenuhi, begitu pula sebaliknya. Bunyi firman Allah surat An-Nahl ayat 64 yang artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Adapun isi kandungan surat An-Nahl ayat 64 yaitu 1. Sebagai dasar dan pedoman yang dapat membuka pikiran untuk dapat menilai kebenaran atas bimbingan wahyu. Yang kedua, sebagai pembimbing sekaligus dapat menjelaskan persoalan yang diragukan sehingga umat dapat melihat kebenaran dan kebatilan. Yang ketiga, sebagai petunjuk yang dapat membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran sehingga terhindar dari kesesatan. Yang keempat, sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Contoh perilaku yang mencerminkan penerapan surat An-Nisa dan surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64. Ada 4 contohnya. Yang pertama, setiap umat Islam wajib dan patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya serta pemimpin selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, selalu mengembalikan setiap permasalahan kepada Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, meyakini bahwa Al-Quran dan hadis dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan dunia. Yang keempat, senantiasa memahami isi kandungan dari Al-Quran agar dapat membedakan sesuatu yang benar dan salah. Pengertian hadis. Hadis secara bahasa adalah al-jadid, yang artinya sesuatu yang baru. Menurut para ahli hadis, hadis merupakan segala perkataan, perbuatan, ihwal, dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari definisi tersebut,
dapat kita pahami bahwa hadis adalah segala perkataan dan perbuatan yang mencangkup seluruh peristiwa, kejadian, dan masalah serta ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Istilah yang terkait yakni sunnah, yaitu semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan kehidupan Nabi Muhammad. Yang kedua, hadis, yaitu segala perkataan atau sabda, perbuatan, hal ihwal, dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Khobar, yaitu sesuatu yang berasal dari atau disandarkan kepada Nabi Muhammad dan selain Nabi Muhammad. Yang keempat, asar, sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Sekilas istilah-istilah tersebut sama, akan tetapi memiliki perbedaan-perbedaan yang terkait. Bentuk-bentuk hadis ada 3. Yang pertama, hadis qauli atau hadis yang berisi tentang segala perkataan Nabi Muhammad berupa tuntunan dan petunjuk syara, peristiwa-peristiwa, dan kisah-kisah baik yang berkaitan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak. Jadi hadis qauli ini lebih ke perkataan Nabi Muhammad. Yang kedua, hadis fi'li atau hadis yang berisi tentang segala perbuatan Rasulullah SAW yang pada saat itu menjadi panutan para sahabat dan menjadi keharusan bagi umat Islam untuk mengikutinya. Hadis fi'li yaitu lebih ke perbuatannya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, hadis takriri adalah hadis yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang datang atau yang dikemukakan oleh para sahabatnya, dan selanjutnya beliau membiarkan atau mendiamkan perbuatan tersebut tanpa menyampaikan penegasan apakah beliau membenarkan atau menyalahkannya. Jadi hadis takriri yaitu ketetapan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Kualitas hadis terdiri dari 3. Yang pertama, hadis sahih, yakni hadis yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang sempurna. Maksudnya bagaimana? Yaitu hadis yang sah, hadis yang sehat, hadis yang selamat. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis sahih adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hadis hasan, yaitu hadis yang mirip dengan sahih, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil namun kurang kuatnya hafalannya. Jadi letak perbedaan antara hasan dan sahih yaitu hanya pada tingkat hafalan dari periwayatnya. Yang ketiga, hadis dhaif. Secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit, atau yang tidak kuat. Maksudnya yaitu hadis yang tidak memiliki satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih ataupun hadis hasan. Fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 4. Yang pertama, bayan takrir atau memperjelas isi Al-Quran. Hadis yang berfungsi menegaskan atau menguatkan terhadap apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, sehingga maknanya lebih jelas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Fungsi yang kedua, bayan tafsir atau menafsirkan isi Al-Quran. Maksudnya hadis memberikan penafsiran terhadap Al-Quran yang maknanya samar, merinci ayat yang maknanya masih bersifat umum. Yang ketiga, bayan tasrih atau memberi kepastian hukum. Hadis yang berfungsi memberi kepastian hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Yang keempat, bayan tabdil atau bisa dikenal dengan istilah bayan nashah atau membatalkan, yakni hadis berfungsi membatalkan ketentuan lama diganti dengan ketentuan baru karena lebih sesuai dengan keadaan. Sekian,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.